Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih. Marilah pada kesempatan ini kita mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka mengisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibuku, saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita suatu peristiwa atau suatu pandangan yang berbeda dari sisi orang Farisi dan Yesus terkait dengan para murid yang memetik gandum dan memakannya pada waktu hari Sabat. Hari Sabat bagi orang-orang Farisi tentu merupakan sebuah hari istimewa, di mana hari itu dikhususkan ya untuk suatu kegiatan rohani ya, atau kegiatan memperdalam hidup rohani mereka, dan berkaitan dengan itu segala bentuk pekerjaan yang berat maupun ringan ya, bisa dikatakan begitu, itu sedapat mungkin untuk dihindarkan, dan juga beberapa hal termasuk tindakan atau aktivitas makan ya. Jadi hari Sabat itu dikhususkan untuk sebuah relasi atau membangun sebuah relasi dengan diri sendiri dan juga dengan Tuhan. Tapi memang maksud dari Sabat itu sendiri bagus, cuman orang mempelintirnya sedemikian rupa sehingga makna dari hari Sabat itu ya berbelok ya, dengan demikian tidak selalu memberikan sebuah keuntungan bagi para pengikutnya atau orang-orang Yahudi pada waktu itu. Pada hari ini ya Tuhan menjawab orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Itu tadi latar belakang pemikiran mereka, hari Sabat itu merupakan hari yang istimewa ya, tidak boleh diisi dengan kegiatan-kegiatan yang itu, kegiatan-kegiatan dalam nadah kerja ya, tetapi lebih pada sebuah relasi. Jadi relasi dengan Tuhan. Jadi ya ada hal yang memang tidak boleh dilakukan di sana. Tetapi para murid pada waktu itu mereka justru makan pada hari Sabat itu. Sehingga pertanyaan orang Farisi dari satu sisi ya ada benarnya ya. Tetapi pertanyaan itu sekali lagi bahwa sebuah pertanyaan yang kadang-kadang menjebak. Itu sebuah pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka itu ya orang yang taat pada hukum. Nah, kira-kira seperti itu ya. Menarik bahwa Yesus tidak langsung menjawab mereka dengan sebuah jawaban yang lugas ya, atau yang langsung gitu. Tetapi dia melandaskan diri pada tindakan yang dilakukan oleh Nabi pada perjanjian atau dalam kitab suci, teristimewa Daud. Di mana ketika Daud itu dan pengikutnya lapar, jadi mereka masuk ke rumah Tuhan dan mengambil roti yang boleh dimakan oleh imam saja, selain itu tidak boleh. Itu alasan mendasarnya itu adalah lapar. Dengan demikian ya, lapar ini berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi ya Daud ya apa ya, dia lebih mencintai dirinya dan juga pengikutnya ya. Lebih mencintai hidup daripada aturan atau hukum itu yang mengekang dan bahkan menindas hidup itu sendiri. Sehingga Daud ya melakukan tindakan itu ya. Yesus pun ya mengatakan itu juga ya. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ketika Yesus mengatakan itu, Yesus sebenarnya mau menegaskan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang paling penting ya daripada hidup manusia.
Jadi Tuhan lebih mementingkan manusia daripada hukum. Allah lebih mementingkan hidup daripada aturan-aturan yang kaku. Ya. Tentu aturan Sabat kita tahu bagus ya dalam arti tertentu, tetapi lebih banyak mengekang hidup manusianya atau lebih banyak mengatur hidup manusianya yang memang membuat manusia itu tidak mampu mengekspresikan diri secara penuh gitu ya. Walaupun dia lapar harus tahan ya, dia haus harus tahan gitu kan. Nah, segala macamnya itu kan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan itu tidak diperbolehkan. Dan tentu kan hal itu ya bertentangan dengan eksistensi kita sebagai manusia yang memang sangat dinamis ya, atau manusia yang memang memiliki begitu banyak unsur dalam diri kita ya. Tuhan mengatakan itu ya, atau Tuhan hendak mau mengatakan bahwa ya, hukum itu tidak lebih penting daripada hidup manusia. Hidup manusia itu ada di atas segala-galanya. Sehingga hal yang lebih ditekankan di sana itu adalah kasih ya. Dia kan bahwa kalau seorang lapar, berikanlah dia makanan, meskipun itu pada hari Sabat. Kalau seorang sakit, ya berikanlah dia obat atau rawatlah dia sedemikian rupa. Kalau orang meninggal, ya kuburlah dia, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Tuhan sendiri ya, ketika dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, memberi makan pada hari Sabat, lalu kemudian mengajar pada hari Sabat dan sebagainya. Itu semuanya itu Tuhan itu mau menunjukkan bahwa dia lebih mencintai hidup manusia, lebih mencintai manusia daripada hukum. Hukum itu ya dibuat oleh manusia. Dengan demikian hukum itu tidak mempunyai tujuan menekan manusia, tetapi hanyalah sebuah sarana bagi manusia untuk bisa hidup lebih baik, bukan menekan, bukan memaksa, bukan menindas. Nah, sekiranya itulah yang mau ditekankan oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita ya, terkadang kita menjumpai bahwa orang itu sangat strict dengan aturan, strict dengan hukum ya. Oke lah, bahwa hukum itu memang sebagai sebuah sarana yang membatasi kebebasan manusia dalam hal bersikap. Tapi terkadang ya hukum itu dimanipulasi sedemikian rupa sehingga hukum itu yang sebenarnya dijatuhkan kepada orang melakukan kesalahan, tetapi kok ditimpalkan kepada orang yang melakukan kebenaran. Nanti kan sebuah kekakuan hukum atau sebuah hukum ketika diberi warna oleh kepentingan, eksistensi hukum itu akan menjadi lain maknanya. Jadi ketika seorang melakukan kesalahan, lalu kemudian dilaporkan, tapi justru dilapor balik, nah orang yang salah itu dibenarkan, tapi orang yang tadi melapor justru dia yang disalahkan. Kan sebuah permainan ya, memang hukum itu pada akhirnya tidak memberikan makna ketika disusupi oleh kepentingan manusia ya kita tahu ya, di negara kita ada banyak hal ya, ketika orang divonis dihukum ya, tentu di suatu sisi ya hukuman yang diberikan kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya ada sebuah manipulasi di dalam. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apapun ya, Tuhan mengajarkan kita hari ini untuk lebih mencintai manusia daripada mengikuti hukum yang kaku. Manusia itu ada di atas segala-galanya daripada hukum yang menekan. Lebih baik kita membantu orang pada hari Sabat. Lebih baik kita memberikan nasihat, atau lebih baik kita mengunjungi orang sakit. Lebih baik kita menguburkan orang mati. Lebih baik kita bercerita bersama. Lebih baik kita memberi makan ternak, memberi minum ternak dan sebagainya ya, daripada kita diam, duduk, tidak berbuat apa-apa. Tuhan lebih mencintai karya manusia yang berorientasi pada kebaikan daripada kata-kata yang diwarnai oleh hukum atau kata-kata formalitas yang memang yang memang prakteknya itu sangat minim. Ya banyak orang di Indonesia ini, atau mungkin diri kita sendiri seperti itu, memproduksi kata-kata tetapi untuk melakukannya itu sangat sulit, dan bahkan meletakkan beban itu di atas pundak orang lain, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tidak beda jauh. Itu tentu semua itu kekeringan rohani, ekspresi kekeringan rohani, orang yang tidak mampu mendekatkan diri dengan Allah, biasnya ke sana. Jadi teman-teman, saudara-saudariku, Tuhan pada hari ini mengizinkan kita untuk mementingkan hidup daripada segala-galanya. Kasih yang lebih baik daripada hukum itu. Kasih lebih baik daripada persembahan. Lebih baik aku mencintai engkau
daripada aku mencintai barang-barang duniawi ini, karena engkau dan aku berasal dari satu tangan pencipta yang sama, yaitu Allah Sang Pencipta. Amin.